Anda menyaksikan breaking news bersama saya Tili Rea Bella Saudara, dan kami masih akan mengupdate informasi terkait dengan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, utamanya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Saudara, memasuki hari keempat pembersihan pasca bencana di Kota Padang, kayu gelondongan yang terbawa banjir masih memenuhi pantai Parkit. Sudah 4 hari, sekitar 150 petugas Dinas Kebersihan Kota Padang masih membersihkan pantai dengan 1 unit alat berat. Ribuan potongan kayu gelondongan masih memenuhi pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Potongan kayu ini hanyut terbawa banjir saat banjir bandang menerjang Kota Padang pada 27 November lalu. Hingga kini belum ada keterangan mengenai asal kayu gelondongan yang terbawa banjir. Keterbatasan alat seperti gergaji mesin juga membuat pembersihan berjalan lambat. Yang ditugaskan dari Dela Kota Padang sudah 4 hari. 4 hari sekarang ya. Kesulitan kita melakukan pembersihan ya Pak? Ya, untuk kesulitan dari Dela nampaknya kan begitu gelondongan kayu begitu besar, tentu harus dipotong untuk memerlukan alat-alat berat. Seperti kan sensor pemotongan kayu besar ini. Itu yang adalah yang kesulitan untuk pembersihan ini. Kita akan bahas soal banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melki Nahar. Bang Melki, tadi sempat ada informasi bahwa alat beratnya cuma 1, kurang juga gergaji mesin seperti itu, dan banyak sekali gelondongan kayu yang terlihat ada di pantai di Padang. Melihat kondisi saat ini, berapa lama kira-kira yang Anda perhatikan pembalakan liar sudah berlangsung di 3 provinsi yang terdampak bencana? Iya, saya kira model penanganan bencana yang dilakukan pemerintah hari ini sebetulnya kan mau menunjukkan betapa gagapnya pemerintah begitu ya dalam mengatasi banjir yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini. Apalagi kalau kita cek dari liputan teman-teman Kompas misalnya tadi, betapa teman-teman warga di lapangan itu sama sekali belum ada yang mendapat bantuan kemanusiaan begitu ya dari pemerintah itu sendiri. Artinya ini mau menunjukkan memang pemerintah sendiri gagap begitu ya. Dan saya kira inilah yang kemudian menyebabkan mengapa pemerintah daerah misalnya ada beberapa gubernur dan bupati yang justru menyatakan ketidaksanggupan juga kan untuk mengatasi banjir bandang yang lebih dari sepekan terakhir di Pulau Sumatera itu sendiri. Lalu yang kedua, sebetulnya kan faktornya bukan sebatas soal pembalakan liar begitu ya. Asumsinya bicara soal pembalakan liar itu seolah sesuatu yang ilegal saja. Padahal kalau kita cek struktur ruang 1 Pulau Sumatera itu, operasi industri ekstraktif yang statusnya legal itu, Mbak, gitu ya, itu justru banyak berkontribusi yang kemudian menyebabkan deforestasi, bukaan lahan di mana-mana, begitu ya. Yang kemudian ketika hujan turun itu yang kemudian banjir dengan mudah terjadi, begitu. Sehingga saya kira disitulah letak persoalannya, karena di satu sisi pemerintah ingin mengatasi di hilir, begitu ya, dalam kaitan dengan penanganan bencana hari ini, begitu. Tetapi pemerintah di saat yang sama di hulunya mereka ikut berkontribusi sehingga kemudian terjadi yang namanya banjir bandang tadi. Nah, kontribusi pemerintah ya terkait dengan penerbitan berbagai macam izin, entah di sawit, entah di hutan, di tambang dan segala macamnya. Dan itu yang menyebabkan mengapa kemudian banjir demikian demikian dahsyat begitu ya di 3 provinsi di Pulau Sumatera itu. Begitu, Mbak. Bang Melki, tadi kalau bisa
saya tangkap berarti ada inkonsistensi pemerintah, di satu sisi ngomongin soal bencana, di satu sisi lainnya juga melakukan hal-hal tersebut. Tapi tadi ada sempat mengatakan bahwa ini juga ada yang legal, jadi bukan hanya ilegal tapi yang legal. Apakah yang legal ini juga tidak ada pengawasan dari pemerintah? Misalnya ketika dia melakukan penebangan hutan, dia kemudian harus menanami kembali. Apakah memang itu tidak ada, tidak terjadi di situ? Saya kira alih-alih ada pengawasan, yang terjadi sebetulnya pemerintah itu secara sadar sebetulnya melepas lahan dan kawasan hutan untuk kemudian investasi di sektor industri ekstraktif itu bisa masuk begitu ya. Contoh konkret misalnya, kan satu Pulau Sumatera itu, Mbak Bella, lebih dari 2.500.000 hektar itu dialihfungsikan hanya untuk satu sektor yang namanya pertambangan. Ini belum kita bicara sektor sawit, kemudian kehutanan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada sektor tambang itu sendiri. Dan tidak hanya berhenti di situ, bahkan pemerintah juga secara sadar memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan kepada korporasi, begitu ya. Dan itu lebih dari 70 izin pinjam pakai kawasan hutan satu Pulau Sumatera yang kami identifikasi. Itu juga secara legal diberikan pemerintah kepada korporasi, entah di sektor tambang, kemudian sawit dan segala macamnya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa di fase awal pemerintah sebetulnya menjadi aktor utama sampai kemudian terjadi yang namanya alih fungsi lahan dalam skala yang besar tadi, begitu ya. Lalu sekarang tiba-tiba pemerintah begitu ingin melakukan penanganan, tetapi masuknya di hilir, gitu ya. Bahwa kemudian kita perlu ada penanganan hari ini, ya. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan apa masalah struktural sesungguhnya yang terjadi sampai kemudian banjir bandang ini demikian besar dampaknya, begitu ya. Terhadap warga di 3 provinsi di Pulau Sumatera itu. Nah, itu yang saya kira penting sekali untuk dipikirkan pemerintah, dan ini tidak bisa hanya diserahkan ke teman-teman di daerah, begitu ya. Karena gini, teman-teman di level daerah nanti, entah bupati kemudian gubernur, begitu ya, mereka tidak mungkin melakukan koreksi kebijakan di hulu, gitu ya, terkait dengan audit, pencabutan izin dan segala macamnya yang melemahkan daya dukung daerah aliran sungai, begitu ya, termasuk kawasan hutan. Karena sebagian besar kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu alasan mengapa mestinya bencana ekologis di Sumatera ini penting dijadikan sebagai bencana nasional. Karena kita ingin supaya Presiden Prabowo memimpin ini. Karena kalau hanya diserahkan ke daerah, ini nggak akan sanggup untuk mengurai dan mengatasi apa persoalan struktural sampai kemudian banjir bandang ini, begitu ya. Itu demikian besar skalanya ketimbang dalam periode tahun-tahun sebelumnya. Karena ini kan sangat besar. Berarti memang kita tidak bisa juga menuntut kepada pemerintah daerah, karena saat ini mereka juga sedang bingung mau mesti melakukan apa, karena kondisinya juga sedang susah, ada bencana dan juga ada beberapa pemotongan anggaran yang mereka pun bahkan tidak bisa melakukan apa-apa terkait hal tersebut. Kita berharap memang pemerintah bisa semakin gencar lagi melakukan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak hanya membantu warga tapi juga menangani agar kejadian serupa beberapa tahun lagi tidak akan kembali terjadi. Terima kasih perbincangannya siang hari ini, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang